Ketika teman-teman masih stay di ego, diri yang merasa jadi korban, sepanjang ini masih melekat ya, identitas lamanya masih melekat, biasanya manifestasi itu terjadi lama atau realita biasanya belum bisa berubah. Kalau rasa diri masih rasa diri, aku nih kakak yang dibebani sama adik, harus ngurusi adik, aku merasa korban, aku merasa berat, ada diri yang merasa mengalami penderitaan, itu identitas lama kita. Ketika udah ada getaran syukur, si energi di batin ini, dia itu menggerakkan materi, gitu. Getaran energi di batin, dia akan menggetarkan materi di luar. Jadi getaran energi di batin, dia terpancar berupa elektromagnetik, dan segala hal yang di luar, entah itu orang-orang, situasi, kan awalnya semua teman-teman hampir rata ya, ketika mulai belajar Abundant Revolution, pasti dominan merasa diri jadi korban. Aku disakiti, aku ditipu teman, aku oleh perjalanan alam ditinggalkan oleh suami, ditinggalkan oleh anak, mungkin ditinggalkan oleh pasangan. Aku ditipu berkali-kali, jadi ada satu identitas palsunya dia. Kan identitas aslinya itu yang tanpa batas dan berkelimpahan, identitas aslinya kita. Tapi pada saat kita lahir mulai kan ada bagasi-bagasi emosi yang menutupi identitas aslinya dia. Mulailah dia merasa diri jadi korban, merasa diri, kenapa sih harus aku yang bertanggung jawab terhadap semua ini? Kenapa sih aku udah berbuat tapi aku nggak pernah dapat feedback, kebaikan atau kemudahan? Kenapa aku mencintai dia tapi dia tidak balik balance mencintai aku? Selalu ada cerita tentang mindset victim atau mindset korban gitu istilahnya. Ada rasa-rasa yang merasa diri jadi korban. Nah, ketika teman-teman masih stay di ego, diri yang merasa jadi korban, sepanjang ini masih melekat ya, identitas lamanya masih melekat, biasanya manifestasi itu terjadi lama atau realita biasanya belum bisa berubah. Kalau rasa diri masih rasa diri, aku nih kakak yang dibebani sama adik, harus ngurusi adik, aku merasa korban, aku merasa berat, ada diri yang merasa mengalami penderitaan, itu identitas lama kita. Selama identitasnya masih identitas lama yang seperti itu, biasanya manifestasi agak berat itu terjadi. Sampai pada akhirnya, step menuju manifestasi yang terjadi secara nyaman dan effortless, start pertama teman-teman yang harus teman-teman lakukan dari identitas lama teman-teman yang merasa jadi korban dan kekurangan, identitas kekurangan dan merasa jadi korban, untuk menuju manifestasi, teman-teman harus berpindah dulu dari identitas lama yang merasa kekurangan dan merasa menderita dan disakiti, pindah dulu ke identitas baru, sebenarnya bukan baru, tapi identitas awalnya teman-teman, sejatinya teman-teman yang bahagia dan berkelimpahan. Nah, dari identitas lama ke identitas baru ini, di tengah-tengahnya, itulah 30 hari daily rutinnya yang dilakukan di kelas Abundant Revolution. Ada sadar nafas syukur di situ, mengetahui siapa sejatinya kamu, mengetahui ada yang tanpa batas di dalam dan ada yang tanpa batas di luar, dan lewat sadar nafas syukur itu terkoneksi yang di dalam dan di luar. Lalu ada rilis. Nah, mulailah di situ menerima, menyadari, menerima, melepas, menjadi lifestyle. Nah, ketika udah sering menerima, melepas emosi, menerima realita, melepas, mulailah terkikis bagasi emosi. Barulah kita pelan-pelan masuk ke identitas baru. Barulah di situ manifest biasanya melesat terjadi. Urutannya kurang lebih seperti itu. Nah, sepertinya dari teman-teman yang udah hadir di sini, sedikit-sedikit langkahnya sudah seperti itu.
Makanya kisi-kisi kebaikan dari semesta mengantarkan realita manifest yang pasti berawal pertama dari ada rasa bahagia dulu di hati, ada rasa lega dulu di hati, ada rasa, oh ternyata hidup seindah ini gitu. Oke, pertanyaan yang bagus banget. Apakah rezeki itu bisa datang bukan karena kerja keras? Apakah rezeki itu datang dari kerja batin? Gini, sebenarnya kolaborasi, kolaborasi. Jadi, sebelum yang fisik itu muncul, semuanya dari batin dulu gitu. Jadi sebelum itu merealita, trik, jadi kenyataan, tak itu uang, tak apapun, semuanya di batin dulu itu tercipta. Jadi kunci dari manifestasi adalah damai dulu di batin, diciptakan, dimunculkan, dihadirkan, baru dia merealita jadi kenyataan. Jadi kedamaian di batin atau di dalam itu kan sejatinya kelimpahan itu kan ada di dalam. Kalau dasar kesadaran kita menyadari bahwa kelimpahan segala hal dan semua goals yang kita mau itu potensinya itu ada di dalam dan kita merasakan semua udah tersedia di dalam, kita mensyukurinya. Jadi dasar manifestasi dari apa yang kita mau itu terjadi itu adalah dasarnya dari dasar berterima kasih semuanya udah ada tersedia di dalam. Terima kasih. Jadi dasar landasannya adalah merasakan kelimpahan itu di dalam. Nah, ketika secara mental atau kerja batinnya itu udah selaras, itu biasanya kerja fisiknya nggak terlalu capek, Amanda. Sorry, Farida. Biasanya kerja fisiknya itu dia akan ngalir begitu aja. Jadi ketika di batin itu udah tercipta kelimpahannya, kesadarannya bahwa kelimpahan udah ada dan kelimpahan itu Allah kasih cuma masalah waktu dan kuncinya menyelaraskan getaran energi hati aku dengan si fisik uang ini, itu namanya kerja batin. Jadi kerja batin itu adalah sebetulnya dibilang bukan kerja, tapi gerakan kesadaran kita klik gitu bahwa Allah dekat, kelimpahannya ada di sini, berkelimpahan udah ada di dalam. Itulah kerja batin sebenarnya. Kerja batin itu adalah bersyukur dan berterima kasih dan merasakan dia dekat. Itu kerja batin. Ketika udah ada getaran syukur, si energi di batin ini dia itu menggerakkan materi gitu. Getaran energi di batin dia akan menggetarkan materi di luar. Jadi getaran energi di batin dia terpancar berupa elektromagnetik dan segala hal yang di luar, entah itu orang-orang, situasi, kondisi, barang-barang, kan ini kan materi semua ya. Bener nggak? Orang-orang misalnya tiba-tiba datang ke project bisnisnya Vivi, datang ke Bu Septi ngurus tanah, terus datang lagi nanti tender apa, terus nanti datang. Ini secara fisik kan, ini kan orang-orang fisik kan. Nah, si material fisik ini digerakkan sama yang tadi itu di batin, energi dari batin. Jadi getaran di batin kita inilah yang menggetarkan energi di luar. Sehingga dikatakan kalau di umum semesta berkonspirasi mewujudkan apapun yang kita inginkan. Jadi itu adalah cara kerja yang kolaborasi. Pertama, kerja batin ini melahirkan kerja di dalam fisik yang pada akhirnya effortless. Berbeda dengan kebalikan. Misalnya, gimana teh kalau aku kerja fisik aja, pokoknya nyangkul atau pergi meeting ke sana ke sini. Biasanya itu kan aku juga pernah ngalamin kayak gitu tuh. Biasanya capek dan lelah. Mm-mm. Vivi juga pasti pernah ngalamin tuh Benar. meeting sini sampai jam 12, meeting lagi, ngegolin lagi, tapi hasilnya Capek banget itu. capek gitu. Sama kayak ibu tuh ngurusin surat-surat atau gagal di ujung gitu. Hasilnya biasanya capek gitu. Jadi itu Dan bedanya antara kerja batin yang tenang
dari energi batin inilah dia yang akan pada akhirnya mengkondisikan orang-orang datang, tetap nanti akan ada kerja fisiknya. Nggak mungkin cuma diem, tidur, bahkan lalu duit datang ke atas meja gitu. Enggak. Jadi ada kerja batin, di kerja batin itulah yang mendorong orang tiba-tiba datang, temen tiba-tiba halo, kamu lagi ngerjain apa gitu, project datang gitu. Jadi nanti itu effortless sih kerjanya. Jadi nyamannya memang lakukan dulu di area batin, di dunia kuantum. Energi batin inilah yang menggerakkan materi-materi di luar untuk berkonspirasi mewujudkan selaras dengan yang dirasakan di batin.